Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di wawancara perdana mata kuliah Teori Komunikasi. Bersama dengan saya, Rahma Azizia, selaku host utama untuk kelompok 4 di tayangan ini dengan NIM 442300499. Pada siang hari ini, kita membawakan informasi langsung dari dua narasumber yang tentunya memiliki dua topik yang berbeda. Kepada narasumber pertama, mungkin boleh memperkenalkan diri, namanya siapa, dan kalau boleh tahu umurnya berapa tahun ini. Umurnya banyak ya. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Muafifah, biasa dipanggil di keluarga Mumu. Tapi suami saya dan keluarga memanggil saya Afi karena dia agak mungkin untuk pronounce-nya agak sulit ya untuk menyebut Mumu. Usia saya di Juli ini nanti menginjak usia, bisa ditebak berapa? Sudah banyak, 51 tahun. Oke, selamat datang untuk Tante Mumu atau Tante Afi. Untuk topik pertama akan membahas soal sosiokultural nih Tante, yang dimana ada kasus terkait perbedaan dalam budaya antara dua pihak. Nah, menurut Tante sendiri gimana sih perbedaan dalam budaya atau mungkin Tante mengalami fenomena sosial tersebut di dalam kehidupan Tante? Sebenarnya kebetulan karena memang suami saya berasal dari UK, United Kingdom, yang dimana negara dia Wales, otomatis secara tidak langsung suka atau tidak suka di saat kita memilih untuk menikah dengan orang asing atau orang luar, kita juga harus mengenal budaya dan kebiasaan mereka, especially dengan bahasa mungkin. Betul. Nah, kayak tanpa kita sadari kita banyak memang belajar dari itu. Otomatis yang mereka bilang kalau shock culture atau culture shock itu memang terjadi. Dan itu saya alami juga gitu. Oh, seperti itu ternyata teman-teman. Nah, Tante setelah ini akan ada beberapa pertanyaan lagi yang akan ditanyakan oleh Devan dan Riko. Halo, perkenalkan nama saya Devan Fajar Arianto. Saya di sini melanjutkan pertanyaan yang Rahma Azizia berikan. Pertanyaan yang kedua, Tante, berdasarkan pengalaman dari Tante yang mengenai perbedaan budaya dalam ikatan pernikahan, menurut Tante gimana sih cara menyatukan dua budaya yang berbeda dari segi bahasa, makanan mungkin, dan segi komunikasi? Oke, mungkin ada beberapa poin ya yang harus digarisbesari di saat kita memilih untuk berhubungan dengan orang asing, apalagi menikah. Kita harus juga mengenal budaya mereka. Salah satunya mungkin ya, poin pertama itu sebelum mengenal orang yang lebih jauh, kita harus mengenal bahasanya dulu. Karena dari bahasa itu, istilahnya komunikasi itu start for like a kind of serious relationship gitu loh. Maksudnya dari komunikasi baru kita menuju ke hubungan yang lebih serius lagi gitu. Dan dari komunikasi itu juga kita bisa menggali beberapa informasi yang mungkin kita pengen tahu, kita pengen pelajari gitu. Dan selanjutnya ya nanti mengikuti. Poin kedua adalah istilahnya kita harus membuka diri, kayak willing to learn. Jadi banyak kita menggali informasi, mungkin sekarang lebih banyak dari internet atau dari website ya yang memberikan informasi tentang negara tersebut seperti apa, kebiasaan seperti apa gitu. Dan mungkin poin ketiga yang untuk dalam suatu hubungan itu adalah respect each other. Jadi saling menghargai. Nah, dari saling menghargai itu kita juga bisa belajar banyak. Jadi kita bisa sharing tentang kebudayaan kita, dia juga bisa sharing tentang kebudayaan mereka. Jadi kita saling kayak mix and match gitu loh. Walaupun mungkin nggak like 100% kita bisa terima, tapi at least kita bisa mengetahui untuk pembelajaran kita juga gitu. Halo, nama saya Riko Akbar. Saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tante, mungkin ada nggak solusi bagi orang-orang yang kesulitan mengalami perbedaan kebudayaan tersebut? Kan kalau Tante dari Indonesia tuh, suami Tante kan dari Inggris kan? Jadi ada nggak perbedaan? Kalau perbedaan itu pasti ya, istilahnya nggak usah dari orang luar, dari kita yang satu bangsa aja, perbedaan itu pasti tetap ada. Istilahnya menyatukan dua kepala menjadi satu ide itu kan memang agak sulit. Cuman kembali lagi pada poin-poin awal sebelum kita mau berhubungan lanjut atau berhubungan yang serius dengan orang asing gitu. Nah, yang seperti tadi kita harus mengenal bahasa mereka. Paling nggak dari bahasa kita bisa menggali kebudayaan dan kebiasaan mereka, dari cara makan, kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus juga membuka diri juga untuk kayak open minded sama willing to learn about like different culture dari Indonesia yang kita memang we were born here gitu kan. Jadi dia lahir di sana, kita lahir di sini, dan menyatukan dua budaya agar kita juga bisa kayak get along itu seperti apa. Nah, kembali lagi juga dengan respect each other. Jadi
jangan pernah merubah seseorang untuk membuat atau mengikuti apa yang kamu mau. Tapi berjalan dengan waktu untuk memberi contoh atau memberikan edukasi pada dia dan kita juga agar kita bisa sejalan gitu. Bukan berarti merubah, tapi istilahnya memberitahu atau menginformasikan. Ya, for example kayak kita makan nasi lah ya. Kita makan nasi biasa pakai sendok atau dengan pakai tangan biasa. Kalau mereka makan nasi itu karena bukan kebudayaan mereka pakai chopstick atau pakai garpu. Nah, sebenarnya kan mungkin bagi orang kayak kok makan ini kan ngambilnya sedikit ya dapatnya ya. Susah, jadi susah. Kok pakai garpu sih? Kenapa sih yang nggak dibikin ribet gitu kan? Nggak dibikin, maksudnya kenapa makan nasi dibikin ribet? Kenapa nggak pakai garpu? Jadi scoopnya banyak gitu kan? Nah, kita nggak bisa gitu istilah menjudge begitu karena itu bukan budaya mereka gitu. Tapi istilahnya respect lah karena kalau mereka sudah terbiasa dengan garpu ya udah. As long as dia enjoy dan makan nasi juga, kita juga enjoy makan nasi juga, ya sudah gitu. Paling kalau aku mensiasatinya kalau lagi makan nasi ya aku pakai sendok. Nah, aku paling bilang sama suamiku, kalau kita di Indonesia pakai sendok gitu. Terus tapi kalau kamu memang comfortnya pakai garpu ya go ahead, it's okay gitu. Toh kita sama-sama makan nasi itu loh. Jadi jangan pernah memaksakan sesuatu yang memang bukan culture-nya mereka masuk ke culture-nya mereka gitu loh. Tapi untuk memberitahu atau memberi informasi atau edukasi pada pasangan kita yang literally bukan dari sini, that's okay gitu. Itu sih sebenarnya poinnya. Nah, selanjutnya di topik kedua bersama dengan narasumber kedua kita. Namanya siapa? Umurnya berapa kalau boleh tahu? Halo, nama aku Alicia Kumaira, biasa dipanggil Ica. Aku berusia 15 tahun. Alisa dengan panggilan Ica berusia 15 tahun. Nah, Ica, di topik kedua ini kita mengangkat tentang kasus kekerasan atau yang dengan marak sekali di kalangan remaja, terutama di sekolah ya teman-teman, yaitu bullying. Pasti gak sedikit dari kita mengalami hal itu. Jadi, karena Ica kan baru banget nih lulus dari SMP ya, bener? Oke. Nah, Ica pernah gak sih mengalami tindakan buruk di sekolah ya, contohnya seperti bullying? Mungkin bisa diceritakan sesuai pengalaman pribadi. Sebenarnya kalau di masa SMP sih nggak pernah ya, alhamdulillah ngerasain kasus pembulian seperti itu. Tapi kalau di masa SD, aku sering banget ngalamin tindakan buruk seperti itu. Bahkan bisa terhitung setiap harinya. Jadi pengalaman itu Ica alamin pada saat duduk di bangku SD, bukan di SMP. Mungkin nggak bisa diceritakan secara gamblang, tapi terkait kasus bullying seperti itu memang marak ya di sekolah. Jadi teman-teman, karena masih banyak banget kasus bullying, selanjutnya pertanyaan yang akan dikupas tuntas oleh anggota kami yaitu Radea dan Gina Syakira. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Radea Nandita Rahmayanti. Untuk melanjutkan tadi yang Kak Zia udah sampaikan, aku mau nanya. Sebagai orang yang pernah ngalamin kasus bully, Ica pernah ngerasa cemas gak untuk berinteraksi di publik maupun di ruang sekolah? Ya, sebenarnya ya sih, semenjak mendapatkan kasus seperti itu, tindakan buruk seperti itu, aku tuh jadi takut buat datang ke sekolah di saat SD. Terus apalagi untuk menghadapi mereka lagi kan. Aku juga sebenarnya dampak buruknya juga sebenarnya Gak apa-apa. Adikku yang cantik. ya sejujurnya pernah, bahkan dampak negatifnya tuh sampai sekarang aku masih bisa ngerasain. Aku tuh jadi takut buat bersosialisasi, takut berinteraksi, sama takut berkomunikasi sama orang baru. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dikasih oleh Kak Gina. Halo, aku Gina Syakira. Aku mau nanya, gimana cara Ica berhasil menghadapi ketakutan itu? Mungkin dengan cara aku berpikir kalau nggak selamanya aku harus merasa takut. Karena rasa takutnya yang bikin aku terlihat lemah di mata mereka. Terus aku juga harus mempunyai rasa keberanian untuk mengalahkan rasa takut aku kan. Ada keluarga, ada support dari Kazia gitu. Keluarga. Ya,
karena kadang tuh teteh sering buat memberi aku support positif yang bikin aku makin percaya diri, yang bikin aku buat untuk bisa merubah diri juga, menghilangkan rasa takut juga ya. Oke, makasih banyak ya Ica udah mau sharing sama kita. Makasih juga udah mau datang. Makasih juga atas waktunya ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk Tante Mumu dan Ica sudah meluangkan waktunya untuk sharing informasi terkait dua kasus dan dua topik yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat mengedukasi kepada kita semua. Baik, saya Rahma Zizia, perwakilan dari kelompok 4 mengundurkan diri untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.